Jadi ada sebuah kolom yang punya beban gravitasi. Jadi ini beban gravitasi. Akibat beban gravitasi sudah termasuk, oh belum termasuk faktor bebannya ya. Ada gaya tekan 85 kips, PL-nya 220 kips. Kemudian ada momen ke sini yang nilainya MD. MD-nya atas dan bawah berbeda, jadi harus dituliskan masing-masing. Yang ini MD-nya 15 fit dan ML-nya 45. Di bawah sini ada momen arahnya ke sana, jadi ini begitu, jadi double curvature ya. MD-nya 18 kip fit, ML-nya 52 akibat beban gravitasi ya. Jadi beban mati dan hidupnya D dan L ini dianggap beban gravitasi, artinya lagi nanti ini komponen no translation ini ya. Sedangkan angin, jadi ada beban angin. Beban angin karena arahnya horizontal, ini akan menjadi komponen LT ya. Lateral translation nanti. Baik momen maupun gaya tekannya ini indeksnya NT. Di sini semua yang ada di gambar ini indeksnya jadi LT nanti. Nah, di sini ada gaya vertikalnya 56. Kemudian momennya sama 132 kip. Ini juga gitu. 132 kip. Jadi ini gaya-gaya yang bekerja, belum dimasukkan load faktornya, sudah tertulis di situ. Nah, yang perlu kita tinjau adalah apa saja kombinasi pembebanan yang harus kita pertimbangkan dalam perhitungan ini. Semua kombinasi pembebanan yang ada harus diperhitungkan. Apakah semua dihitung atau tidak, nanti kita bisa lihat apakah kita sudah yakin yang kita hitung itu sudah yang paling kritis. Jadi kalau kita lihat di seluruh kombinasi pembebanan yang yang ada di ASC 7, di buku ini sudah dikumpulkan. Jadi yang melibatkan beban mati, beban hidup, dan beban angin itu ada kombinasi 1,4D, terus ada 1,2D tambah 1,6L, itu yang kedua. Lalu ada 1,2D tambah 0,5L atau 0,5W. W itu angin ya, wind. Jadi ini W. Ini D dan L. Gravitasi itu D dan L. Setelah itu ada kombinasi 1,2D tambah 1,0W tambah 0,5L. Dan terakhir ada 0,9D tambah 1,0W. Ya. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu, karena beban hidupnya lumayan signifikan ya, dan malah lebih besar daripada beban matinya semua, yang ini maupun di bawah sini. Artinya kalau kita bandingkan kombinasi pembebanan pertama dengan kedua, yang kedua akan selalu lebih kritis ya. Jadi ini tidak perlu kita analisis, cukup yang ini karena yakin yang ini lebih besar ya. Karena nilai beban hidupnya sendiri sudah lebih besar, dikalikan lagi dengan 1,6, jadi 1,4D ini pasti tidak sekritis ini hasilnya. Jadi ini perlu nih dibandingkan dengan yang nomor 1.
Yang nomor 3 ini atau ya, jadi salah satu. Kalau ataunya tidak pakai angin, ataunya diambil hidup, jelas yang nomor 2 lebih besar ya. 1,2-nya sama, di sini cuma setengah. Nah, di sini 1,6 ya. Jadi kalau atau itu kita pakai yang hidupnya, yang nomor 2 lebih kritis, yang nomor 3 kurang kritis. Kalau atau itu kita pakai anginnya, yang ini lebih kritis ya, yang nomor 4 ya. Karena di sini 1,2D ditambah dengan setengah W, kalau di sini nambahnya udah 1W, ada lagi beban gravitasinya. Jadi ini lebih kritis daripada yang nomor 3, jadi nomor 3 tidak perlu, ini tidak perlu, ini harus diperhitungkan. Nah, kembali ini dengan bawah, 4 dengan 5, yang 5 kurang kritis dibanding nomor 4, jadi ini ya. Artinya kita cuma perlu memeriksa 2 kombinasi pembebanan ini. 1 itu adalah beban mati tambah beban hidup, 1,2 dan 1,6 faktornya. Dan untuk beban angin segini, 1,2D tambah 1W tambah setengah beban hidup. Jadi demikian ya. Ini kelengkapannya belum saya tuliskan. Ini karena kita baru melihat bebannya saja ya. Ini W 12 kali 65 dengan mutu A992, jadi FY-nya 50 ya. 50 KSI. KX dan KY-nya diambil sebesar 1 ya. Jadi KX KY sama dengan 1. Panjangnya sendiri ada sih di gambarnya, tapi gambar kita sudah penuh 15 kaki aja. Jadi panjang ini 15 kaki. L sama dengan 15 kaki. Oke, jadi itu informasinya. Dan kita harus tinjau satu persatu kombinasi pembebanannya. 1,2D sama 1,6L dulu ya. Jadi cukup 2 itu. Jadi ini kombinasi 1,2D ditambah 1,6L ya. Dan ini karena semua gravitasi, kasusnya nanti NT semua ya. Jadi PU-nya 1,2D sama tambah 1,6L hanya yang ini ya. 1,2 kali 85 ditambah 1,6 kali 220. Ini hasilnya digambarkan nggak di sini? Oh, digambarkan di sini 454 ya. Gips ya. Atau digambarkan saja langsung ya. Jadi saya teruskan, nanti MU-nya adalah 1,2 MD tambah 1,6 ML, di mana di atas ada MU, MD, dan ML-nya, dan di bawah juga ada MD dan ML. Gabungan semuanya ini menghasilkan gaya-gaya yang tekannya 454 kips, terus momennya 90 dari yang 15 dan 45 itu keep fit, dan yang ini dari yang 18 dan 52 itu 104,8 fit ya. Oke. Nah, itu bagian yang pertama ya sudah dihitungkan. Jadi dan kondisinya no translation ya, NT. Jadi kita bisa mulai menentukan parameternya. Ini baru PU ya, belum jadi PR-nya karena harus dikalikan dengan faktor, kecuali P-nya. P-nya sudah langsung PR karena tidak perlu pakai faktor B ya. Kan PR sama dengan PNT sama ditambah B2PLT. Untuk kasus 1,2D tambah 1,6L ini, yang ini nggak ada karena hanya beban gravitasi. Jadi PR-nya sama dengan PNT langsung sebesar 454 kips ya. MR, oh ini lenturnya sumbu kuat ya. Jadi ini lentur sumbu kuat.
hanya satu arah, X saja, tidak ada Y-nya ya. Jadi MR X-nya itu M1 kalikan dengan MNT arah X, karena cuma ada arah X ya sendiri aja. Jadi B1 kali 90 di ujung atas dan B1 kali 104,8 di ujung bawah ya. MR-nya. Nanti yang menentukan pasti yang lebih besar di antaranya, ya yang ini nantinya mestinya. Oke, nah untuk menentukan B1 kita perlu faktor CM. CM yang sudah kita kenal di minggu lalu. CM itu 0,6 dikurangi 0,4 M1 per M2 ya. Dan kondisinya begini. Double curvature ya, kalau ini begini, ini begitu, ini ke sana ya. Jadi double curvature, jadi M1 per M2-nya positif ya. 0,6 kurangi 0,4, M1 itu yang lebih kecil, jadi 90 dibagi dengan 104,8 ya. Yang kalau dihitung angkanya 0,2565 ya. Itu CM-nya, dan kita perlu PE1 I kuadrat EI dibagi dengan KL kuadrat ya. Begitu, dan karena lentur sumbu kuat ini KL-nya arah X, walaupun dari soal ini KL X dan Y-nya sama saja ya. Jadi I-nya juga IX kalau begitu. I kuadrat kalikan 29.000 dikalikan dengan IX dari W12 kali 65 tadi. IX-nya nilainya 533 ya. Dibagi dengan KL-nya tadi 15 ya. 15 kali 12 kuadrat ya. Ini 15 kali 12 kuadrat, oke. Angkanya 4708 kips ya. Kips, sehingga B1 CM dibagi 1 min alfa PR per PE1 ini adalah 0,2565. 1 dikurangi alfanya 1 kalau LRFD ya. PR-nya sendiri ini sudah 454 dibagi dengan nih 4708 ya. Yang angkanya dapatnya berapa? Kecil, 0,284 ya. Jadi akibat beban gravitasinya tidak ada pembesaran momen, malah gaya tekannya mengurangi momen sebenarnya ya. Kalau mengurangi kecil dari 1, maka kita ambilnya B1-nya sama dengan 1 ya. Jadi MRX-nya sama dengan MNTX-nya. Langsung itu saja. Sudah bisa kita dapatkan ya. Jadi MRX-nya sama dengan 1 kali MNTX yang nilainya 104,8. Jadi untuk strukturnya sudah beres nih ya. 454 dan 104,8 ini kita masukkan ke persamaan interaksi. Nah, pembaginya kapasitas itu dari kapasitas tekan, jadi bisa dilakukan analisis. Kalau untuk Anda yang mengerjakan memang harus lengkap dikerjakan, jadi dihitung dari kapasitas tekannya. Kalau masih ingat kapasitas tekan, perhitungan ini sambil mengingat saja sekilas karena kita punya banyak waktu untuk menghabiskan ini. Contohnya rasanya cuma satu ini, jadi habis itu desain ya. Jadi kita punya banyak waktu.
Ini kapasitas tekan. Kita tahu kapasitas tekan itu PPN itu sama dengan 0,9 F kritis kalikan A gross ya. Tegangan kritis dikalikan A gross. A grossnya ada dari W12 kali 65. 65 AG-nya ada ditulis di sini enggak ya? Enggak, di slide pun langsung nih. Jadi ya dihitung aja. AG-nya bisa diperoleh. F kritisnya ini tergantung kelangsingannya ya. Jadi KL sama dengan 15 kaki. R-nya juga ada di sini, bisa dihitung R minimumnya. Untuk tekan kapasitasnya, tekuknya mestinya sumbu lemah ya. Jadi KL per R Anda hitung. Kemudian Anda dapatkan FCR tergantung dari apakah berada pada bagian yang di sebelah kirinya ini ya, yang tekuk lentur inelastis atau tekuk lentur elastis ya. Nah, jadi porsinya pengerjaannya seperti biasa di elemen tekan, tapi ini kita langsung saja mendapatkan VPN-nya pakai tabel 41. Di tabel 41 angkanya untuk KL 15 kaki itu kapasitasnya 662 kip fit ya. Jadi beres di situ tuh ya. Nah, selanjutnya untuk kapasitas lentur jadi ini VPN ini adalah PC ya. Nah, kapasitas lentur jadi VMN ini ya. Untuk yang plastisnya, ini plastis dulu, sama dengan 0,9 kali F yield kali Z. Ini bisa dihitung langsung atau dibaca juga di tabel 32 ada ya. Tapi kalau enggak ini tinggal baca aja 50 dikalikan Z-nya. Di sini diberikan angkanya saja. VMP-nya 356. Ya, masukkan angka F yield-nya dan Z-nya dapatnya segini, atau baca di tabel 32 dapatnya juga segini. Nah, karena LB-nya 15 tadi ya, panjangnya 15, nanti kekangannya hanya di ujung atas. Jadi LB-nya 15 kaki. Anda harus lihat untuk W12 kali 65, LP dan LR-nya berapa ya. LP dan LR-nya. Dari sini diperiksa apakah ada kegagalan lateral torsional buckling. Dari situ tentukan lagi VMN-nya sama dengan berapa. Dalam hal ini menentukan ya. Ada dan perlu dicek ya. Cuma tidak disebutkan karena kalau dari buku yang dikutip ini pakai 310 gitu ya, langsung aja. Dapatnya segitu. Nah, CB-nya karena ada lateral torsional buckling, kita perlu buat ngitung CB-nya. Nah, CB-nya tergantung dari momen yang tadi ya. Jadi ini tadi sudah dipegang dulu 104,8 ya. Dari momen yang tadi digambarkan. Yang tadi gini ya. Itu ya 104,8 dan 90. Dan tidak ada gaya lain di tengah sini, jadi dari sisi momen gambarnya jadi begini ya, karena kan kalau lihat gaya dalam ini turunnya ke sana, ini sebaliknya ya. Jadi 90-nya di sini, 104,8-nya di sini ya. Linier ya, jadi kita perlu nilai di tengah-tengah dan di 1/4 dan 3/4 dari panjang kolom itu. Dan itu kalau dihitung angkanya ketemu ini 41,3,
ini 7,4, ini 56,1. Ini linear saja ya, jadi tinggal dibagi aja, dibagi 4 bagian, lalu ditambahkan 1/4 dari selisih ini ya. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa hitung CB ya. Mmax-nya 104,8. Jadi 12,5 kali 104,8 dibagi dengan 2,5 kali 104,8 ditambah dengan 3 kali ini, 4 kali ini, 3 kali ini ya. 3 kali 4 1,3 ditambah 4 kali 7,4 ditambah 3 kali 56,1. Ini kalau begini CB-nya jadi besar ini ya, karena ininya relatif kecil dibanding yang di atas. CB-nya 2,24 ya. Nah, kalau CB besar begini kemungkinan besar nilai MN-nya yang dari formula yang lebih panjang ini akan melebihi plastisnya, dan memang betul kata buku ya. Jadi kalau ini dimasukkan ke dalam formula VMN ini yang ada CB dikalikan MP kurang dan seterusnya, karena faktornya 2,24 yang menentukan jadinya yang ini ya. VBMP-nya ya. Jadi karena faktor CB-nya besar sekali. 2 kali lipatnya lebih malah ya. Jadi dari sini kita dapatkan VMN ini sama dengan MNT-nya. Kok MNT? MC, maaf. MCX dalam hal ini nilainya 356 kip ya. 356 kip fit. Jadinya kita bisa langsung masukkan ke persamaan interaksi. Persamaan interaksinya cek dulu PR per PC. PR-nya tadi 400, sudah kehapus ya, saya lihat di sini aja. 454 ya. 454 kips, sedangkan PC-nya mudah-mudahan masih ada di sini. Nih 662. Ya, ini lebih lah dari 0,2 ini, angkanya 0,6858. Jadi pakai yang 8/9 ya. PR per PC tambah 8/9 MRX per MCX harus kurang dari 1. Begitu. Ini 6858 ditambah 8/9 kalikan MR-nya tadi berapa? Oh ini 104,8 dibagi dengan 356. Ini nilainya 0,947 ya. Ini kurang dari 1. Sementara untuk kombinasi 1,2D ditambah 1,6L sudah memenuhi. Ya, ini seperti contoh yang di minggu lalu saja ya, karena ini bagian ini tidak menghasilkan struktur yang bertranslasi lateral. Nah, sekarang kita perlu tinjau transaksi kombinasi pembebanan yang berikutnya. Jadi yang translasi lateralnya ya. Oke, transaksi lateralnya perlu kita hitung lagi. Ini sudah tadi ya, ini sini aja. Kombinasinya adalah 1,2D ditambah setengah L jadi ini 1,2D tambah 0,5L. Ini L-nya saya pindah ke sini, kalau di aturannya W-nya dulu gitu ya. Biar didekatkan dengan sama-sama yang gravitasi ditambah dengan 1,0 kali W ya. Nah, pada kombinasi ini angin akan mengakibatkan translasi lateral, tapi beban gravitasi tetap tidak ya. Jadi ini memang kita pisahkan saja dua kolomnya. Ya. Yang angin tadi angkanya
koefisiennya 1, jadi bisa langsung kita pakai saja yang sudah ada tadi. 56 kips tekannya. Dan momennya 132 kip feet. 132 kip feet. Ini sudah yang diberikan di soal. Akibat beban angin, kolom ini menerima gaya dalam seperti ini. Karena koefisiennya 1, ya sudah pas saja. Begitu. Nah, untuk kombinasi mati dan hidup yang 1,2 D tambah setengah L, kita harus hitung lagi dari angka-angka yang diberikan tadi. Ya. Dan itu kalau dihitung, kita akan dapatkan tekannya 212. Jadi ini di bawahnya ini 1,2 D plus 0,5 L-nya. Kategorinya masih no translation, tapi ada 1,0 W-nya yang kategorinya LT gitu ya. Jadi ini dijumlahkan 1,2 PD tambah 0,5 PL ketemunya gini, terus 1,2 MD ditambah 0,5 ML angkanya 40,5. Ini juga demikian. Yang di bawah angkanya 47,6. Ya. Jadi kombinasi pembebanannya menyebabkan translasi lateral, tapi sebagian dari beban tidak menyebabkan itu, jadi kita pisahkan sehingga koefisien B1 untuk yang ini, koefisien B2 untuk gaya yang ini. Nah, selanjutnya prosesnya sama seperti tadi, yang baru tambahannya adalah menghitung B2-nya ya. Jadi kalau kapasitas sudah nggak ada pengaruhnya ya, tetap aja ya yang 356 dan berapa tadi 662 tadi tetap tidak ada perubahan karena tidak tergantung dari strukturnya translasi atau tidak. Nah, tinggal PNT dan P ininya. Tinggal PR-nya ya. Sekarang PR-nya adalah P no translation ditambah B2 P lateral translation. P no translation-nya sudah ada 212, yang PLT-nya ada 56, jadi kita perlu faktor B2-nya. B2 adalah 1/1 kurang alfa P story dibagi dengan PE story. Ya, begitu. Iya, ini B2 ya, oke. Karena PR-nya tidak perlu B1 ya. Nah, soal ini tidak memberikan informasi P-story-nya seperti apa, apakah ke sana ada berapa kolom, besarnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi ini dianggap, karena tidak ada informasi yang lain, ini sama dengan 1 min alfa PR per PE1 saja. Ya. Jadi ininya gaya yang diterima oleh satu kolom itu saja, PE-nya gaya Euler-nya ya, gaya kritis Euler-nya untuk satu kolom itu saja juga. Kalau ini penjumlahan untuk seluruh lantai. Jadi dianggap sama karena tidak ada informasi yang lain. Dan ini 1 dibagi 1 kurang alfanya 1, PR-nya ini untuk yang 2 ya. Ini 56 ya. B2 sebentar. Oh, ini semua ya. Jadi faktor ini diambilnya untuk semua, tidak memperhitungkan apakah dia no translation atau lateral translation. Mungkin ini yang perlu diingat satu lagi. Jadi digabungkan dua-duanya tanpa faktor B1 dan B2. Jadi ini adalah 212 tambah 56 ini mestinya. Dibagi dengan PE1-nya sama seperti yang tadi, 4708 kalau tidak salah. Ya. 4708. Ini kalau dihitung angkanya mana nih?
1,06 ya. Jadi ini 1,06. Jadi PR-nya sudah bisa kita hitung. PR-nya adalah 212. No translation-nya ditambah 1,06 kali 56. Angkanya 271. Pak, maaf Pak. Ya. Mungkin itu saya lihat di buku pada saat beta 2-nya 1,06 itu hanya menggunakan 212 bukan ya Pak? Apa saya salah lihat? 212 06-nya tambah. Di bukunya coba saya lihat. Ini di slide saya nulisnya tambah sih. Di bukunya coba. Kalau saya lihat di buku itu hanya 212 Pak. Oh, hanya 212, malah 56-nya enggak ya? Sebentar. Iya Pak. Harusnya semua sih. Bentar saya cek dulu mana dia. Ini masih yang pertama. Yang mana yang keduanya? Di halaman 330 mungkin Pak. Ditambah itu B1. Oh iya ya, yang ini kenapa hanya ini ya? Di B1-nya malah pakai dua-duanya. Sebentar. Terus 3767, sebentar, 3767 itu dari, oh dia pakai 0,8 ya, nggak masalah itu. Harusnya pakai dua-duanya, saya pakainya, kalau di slide saya berikan dua-duanya sih ya. Di slide ini memang basisnya buku yang sebelumnya ya. Karena tidak mengalami, perhitungan ini sebenarnya tidak mengalami perubahan dari ISC yang sekarang dengan yang sebelumnya ya. Oh Pak, maaf Pak, tapi setelah dihitung menggunakan kalkulator yang Bapak tulis di papan tulis itu benar Pak, 1,06, mungkin di bukunya yang salah Pak. Nulisnya aja yang belum, yang keliru ya gitu kali ya. Iya Pak, sepertinya. Angkanya benar gitu ya. Ya, Ya mestinya semua sih. Nggak ada alasan kenapa hanya P yang ini aja yang dipakai gitu, ini enggak gitu. Ya. Karena kan di kombinasi pembebanan ini dua-duanya terjadi P tekan pada kolom ini gitu. Jadi mestinya sih semua gitu. Jadi segini, ini PR-nya ya. Sementara PC-nya tadi sudah kita hitung ya. Berapa tadi? 662 kalau tidak salah. Nah, itu sudah. Nah, momennya, untuk momen ada B1 dan B2. B1-nya perlu dihitung lagi karena B1 itu basisnya adalah gaya-gaya yang ini ya. B1 itu kan perlu CM dan sebagainya, CM-nya harus dihitung lagi ya. B1 itu adalah CM dibagi dengan 1 minus alfa PR dibagi dengan PE1. Nah, ini CM-nya mengikuti yang ini ya. Jadi dua curvature ya. Double curvature. Jadi 0, CM-nya dulu aja. Atau ditulis aja di sinilah. 0,6 dikurangi 0,4 dikalikan yang lebih kecil itu adalah 40,5 dibagi dengan 47,6 ya. Kemudian ini 1 dikurangi 1 dikalikan, nah required-nya tetap dua-duanya ya. Ini dengan ini 212 56 212 ditambah 56 dibagi dengan PE1-nya yang tadi sudah dihitung 4708. Dan ini tetap saja kurang dari 1 ya. Kalau tidak salah angkanya kurang dari 1 tetap. Iya, 0,275.
Jadi kurang dari 1 artinya pakai B1-nya sama dengan 1 ya. Nih, dan B2-nya sudah dihitung ya. B2 dari sini sehingga MR itu adalah 1 kali ini 47,6 ditambah dengan 1,06 kali ini 132 sama dengan angkanya adalah 187,5. Dan kita tinggal masukkan ke persamaan interaksi. Jadi PR per PC-nya 271,4 dibagi dengan 662 tadi ya. Ini angkanya 0,401. Masih lebih dari 0,2 ya. Jadi menggunakan faktor 8/9 untuk momen. Jadi PR per PC tambah 8/9 MR per MC harus lebih kecil dari 1. Jadi 0,401 tambah 8/9 kali mana dia? 187,5 dibagi dengan ini tadi nih 356 ya. Masih ada kelihatan tertulis di situ. 356 yang momen plastisnya. Dan ini kalau dihitung angkanya 0,869. Ini kurang dari 1, oke ya. Jadi prosesnya demikian ya. Jadi ada faktor B2 yang perlu kita hitung dan harus kita kalikan dengan momen akibat komponen gaya dalam yang terjadi karena struktur mengalami translasi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Jadi analisisnya sampai di situ ya. Tambahannya adalah faktor B1 yang kemarin sudah dan faktor B2 ini. Setelah ini kita desainnya. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya silahkan. Ya tadi kan pada saat kombinasi 1,2D tambah 1,6L kan dicek tekan sama lanturnya ya Pak. Oke, kalau yang kombinasi ini apakah tidak perlu dicek lagi Pak atau bagaimana? Kapasitasnya maksudnya? Iya Pak, kapasitas. Kan kapasitas sama, hanya tergantung dari penampang kan. Jadi kalau W12 kali 65 itu VPN-nya tadi sudah kita hitung pasti nilainya 662 ini tadi ini. Kips ini. Jadi ini angkanya kita pakai ambil aja gitu. Karena ini tidak tergantung dari strukturnya gitu. Tergantung dari penampangnya dan itu aja kan KL-nya dan LB-nya kalau lenturnya. Jadi ini dari penampangnya dengan AG tertentu, terus kita perlu apa lagi nanti nih? Perlu R ya gitu untuk ngitung KL per R dan sejumlah yang lainnya. Pokoknya ini pengecekan kapasitas tekan dari W16 kali 65 dengan nilai KL sama dengan 15 kaki. Gitu. Dapatnya segini. Sudah memperhitungkan semua. Kemudian W12 kali 65 dengan LB sama dengan 15 kaki juga. Itu diperoleh VMN-nya yang 356 feet itu tadi. Jadi ini sekali aja ngitungnya. Baik untuk kasus yang tadi yang tanpa translasi ataupun yang dengan translasi. Kalau nanti ada sejumlah kombinasi pembebanan yang lain yang perlu diperhitungkan, ya ininya sih tetap ya. PC dan MC-nya tetap hanya sekali ngitung aja. Nah, gitu. Ya. Jadi ilmu bacanya nggak berubah sebenarnya dari bab yang sebelumnya gitu ya. Ini kan sebenarnya ilmu strukturnya ini ya, karena strukturnya
mengalami namanya secondary moment tadi ya, tambahan momen karena kombinasi, jadinya ada tambahan perhitungan faktor B1, B2 itu kan sebenarnya dari analisis struktur itu ya. PE1 itu juga tekan gaya kritis Euler itu juga dari analisis struktur. Masih ada yang mau ditanyakan tadi? Sudah jelas Pak, terima kasih Pak.